Semenjak berlakunya peraturan daerah mengenai wajibnya setiap pegawai negeri dan para pelajar yang muslim untuk berhijab dan menutup auratnya secara sempurna tahun 2010 yang lalu, ikut teresonansi kepada warga kota, khususnya kaum Hawa dalam berpakaian. Filsafah kembali Kasurawe yang digadang-gadangkan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Sumatera Barat, mampu diaplikasikan dengan baik di Kota Padang Panjang yang juga dijuluki Kota Serambi Mekah. Cara berpakaian Islami berhijab dan berbaju kurung seperti zaman dahulu kembali bergairah. Hal ini terlihat dari persentase mereka yang berhijab dengan yang tidak. Sangat jelas jika kita melongok barang sejenak di alun-alun kota atau di perempatan jalan. Ternyata yang berhijab masih lebih banyak daripada yang tidak. Terlebih jika ia adalah penduduk asli dan besar di kota ini. Namun sayangnya ternyata demi mengikuti arus mode, fenomena jilbabs atau mereka yang berjilbab tidak sesuai syariat malah justru yang mendominasi di antara mereka yang berhijab dengan benar. Tentu ini menjadi persoalan tersendiri, terlebih saat ditelisik lagi segi agama, kata tokoh wanita nasional Fauziah Fauzan yang juga pimpinan Pondok Pesantren Diniyah Putri Padang Panjang. Kenapa diatur wanita berpakaian? Untuk menghindari gangguan, supaya dia dimuliakan, supaya tidak merusak pandangan laki-laki, tidak mengganggu sahabat laki-laki. Nah, kalau seandainya berpakaian menutupi kepala, tetapi ketat, sangat ketat, lalu transparan, tembus pandang, itulah disebut oleh Rasulullah bahwa ada nanti orang yang berpakaian tapi telanjang. Itulah maknanya. Apa maknanya begini? Kalau ada sebuah apel, lalu kita bungkus ke dalam sebuah kantong, kantong itu longgar. Orang nggak akan tahu apa itu isi itu, buahnya apa, orang nggak bisa menebak. Tapi kalau itu apel dibungkus dengan sangat ketatnya dengan plastik wrapping, walaupun plastik itu hitam warnanya, apa hijau warnanya, orang tahu itu isinya apel gitu. Tapi untuk apa dibungkus gitu? Itulah maknanya dalam Islam bahwa pakaian itu mari jalankan sesuai dengan syariatnya, seperti yang sampaikan tadi, menutupi aurat kecuali muka dan telapak tangan, longgar, tidak membentuk lekuk tubuh, tidak tembus pandang, dan tidak menyerupai pakaian. Pemahaman akan fenomena jilbabs inilah yang barangkali perlu terus disosialisasikan kepada warga, terkhusus kaum Hawa, bahwa jilbabs atau berjilbab namun seksi bukan termasuk kategori berhijab sesuai syariat Islam. Jilbabs tak lebih dari kepanikan mode karena ketidakpahaman akan ajaran agama Islam. Bahwa kepanikan mode ini tidak perlu terjadi jika makna akan menutup aurat yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah tidak saja akan melingkupi kebutuhan akan mode, namun juga syariah. Dari Padang Panjang, Sabta Saputra, Tri Arga TV.